Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kusna Amalia Putri, biasa dipanggil Kusna atau Husna. Untuk nama panggilan rumah, biasanya saya dipanggil Amel oleh keluarga dan teman-teman dekat saya. Untuk tempat dan tanggal lahir, saya lahir di Jakarta pada tanggal 2 bulan Mei tahun 2006. Untuk alamat rumah saya yang sekarang, saya tinggal di Gri Asri 2, Blok EA1 nomor 2, Jalan Nusantara, RT 6, RW 27. Saya 3 bersaudara. Saya anak pertama dan saya memiliki adik perempuan dan laki-laki. Pada saat bayi, kata mama, kata-kata yang aku ucapkan pertama kalinya yaitu kata mama. Dan untuk foto-foto bayi aku nggak punya, tapi aku ada lukisannya. Ini adalah salah satu lukisan yang dibuat pada saat aku bayi. Jadi waktu itu ayah aku mempunyai teman yang sangat pandai sekali melukis. Jadi ayah meminta untuk aku dilukis oleh teman ayahku ini. Di saat umur 5 tahun, ini awal aku masuk TK. Jadi pada saat TK ini, adik pertamaku yang perempuan ini lahir. Jadi pada saat dia belajar rangkak, lalu belajar berjalan, aku menyaksikannya. Nah, di sini aku, Nesa dan Nisa temanku pada saat TK. Nah, di sini tuh kita sedang diadakan namanya manasik haji pada saat itu, dan ini sangat menyenangkan, apalagi bagian pada saat melempar jumroh dan kegiatan manasik haji selanjutnya hingga akhir itu sangat menyenangkan. Lalu di saat umur 7 tahun kurang, aku mendaftar SD di SD 05 tetapi tidak diterima karena umur aku kurang. Jadi tuh untuk masuk ke SD 05 ini harus umur 7 tahun pas. Jadi kurang beberapa bulan itu nggak diterima. Jadi pada saat itu ayah langsung lari ke SD 02 Sumberjaya 02 untuk mendaftarkan aku di sana dan keterima. Untuk awal masuk kelas 1 SD, aku mendapatkan kelas 1E, dan awal masuk ini itu masa perkenalan. Jadi pada saat itu aku mendapatkan teman sebangku laki-laki, lalu ada satu anak perempuan yang memang aturan seharusnya itu pada saat masa perkenalan tidak boleh membawa orang tua, tetapi dia masuk dengan ayahnya. Jadi pada saat perkenalan, dia memperkenalkan dirinya sambil ditemani oleh ayahnya. Sebenarnya itu tidak boleh, tapi karena mungkin orang tuanya sudah mengobrol lebih dahulu oleh guru, jadi diperbolehkan. Nah, untuk kelas 2 SD pada saat itu diwajibkan untuk menghafalkan perkalian. Jadi oleh wali kelas saya waktu itu Bu Yati, jadi setiap ingin masuk ke kelas itu akan dites perkalian 1 sampai 12. Jadi tidak ada alasan untuk tidak hafal, karena kalau misalnya tidak hafal tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kelas. Lalu pada saat kelas 3, 4, dan 5, alhamdulillah saya menjalankan sekolah saat itu dengan lancar. Dan untuk kelas 6, alhamdulillah juga lancar, apalagi pada saat kelas 6 saat itu sedang banyaknya kerja kelompok, terus menghafal nari, menghafal senam, dan alhamdulillah aku lulus sekolah dasar dengan baik dan lancar. Pada saat SMP, waktu itu aku masuk ke MTS PIN 03. Pada saat kelas 7 atau 1 SMP, itu yang paling sulit pelajarannya adalah matematika, aljabar. Terus karena aku pertama kali sekolah di MTS, jadi agak kaget dengan pelajarannya, terutama pelajaran fikih, nahwu, dan terutama paling pertama adalah bahasa Arab. Jadi waktu ulangan itu dari nomor 1 sampai seterusnya sampai selesai itu soal semuanya bahasa Arab. Jadi kaget banget. Lalu untuk pelajaran nahwu, ini tuh pelajaran Arab yang gundul, jadi mau nggak mau kita harus bisa membaca Arab tersebut.
Waktu kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP ini, yang paling sulit adalah belajar bahasa Arabnya. Karena dia seperti awal masuk tadi, awal masuk MTS, yang paling sulit itu bahasa Arab, nahu, terutama hafalannya. Kalau misalkan tidak hafal hafalan surat, itu akan dicoret pakai penghapus papan tulis yang hitam banget. Terus muka kita dicoret pakai papan tulis. Terus kelas 8 ini mungkin yang sangat teringat yaitu kenangan waktu study tour ke Jogja. Apalagi pada saat itu Malioboro. Jalan Malioboro itu sangat bagus, indah, apalagi pada malam hari. Lalu untuk oleh-olehnya seperti biasa beli bakpia, beli baju untuk kenang-kenangan, lalu beli gantungan kunci di Malioboro itu. Pengalaman kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP mungkin hanya sedikit karena waktu itu sedang terjadi wabah COVID-19. Tapi untuk menjalankan ulangan akhir, waktu itu aku mengerjakannya di sekolah, tetap di sekolah. Untuk syarat mengambil ijazah waktu itu sangat sulit, yaitu menghafal surat. Jadi ada ketentuan menghafal misalkan dari Anas sampai Anaba itu harus dihafal. Dan di tes hari itu juga dari Anas sampai Anaba. SMA, aku masuk di SMA Negeri 4 Tamrin Selatan melalui jalur zonasi. Lalu untuk pengalaman kelas 7 saat itu masih daring karena masih banyaknya wabah COVID-19. Jadi pada saat itu pelajaran melalui PJJ atau pelajaran jarak jauh. Pada saat itu lebih sering diadakan Zoom untuk materi-materi yang akan dijelaskan oleh guru mata pelajaran. Lalu untuk pengalaman kelas 11, di sini sudah mulai boleh membuka masker karena sudah menurunnya tingkat wabah COVID-19 pada saat itu. Dan pengalaman yang sangat menyenangkan yaitu studi kampus ke Jogja dan Semarang. Untuk itu alhamdulillahnya bisa menginjakkan kaki ke UGM atau bisa berkunjung ke UGM karena itu adalah salah satu kampus favorit dan kampus impian aku. Lalu untuk perjalanannya, untuk wisata-wisata yang dituju juga sangat indah, terutama pada saat di Semarang, desa Semilir itu sangat bagus banget, apalagi pada saat naik perosotan yang warna-warni itu, perosotan rainbow itu. Terus pada saat membeli kulinernya, jajanannya juga sangat enak. Saat di hotelnya juga bersih, bagus, indah banget pemandangannya. Lalu saat di pantainya juga, pada saat di Lavatur apalagi itu sangat senang sekali. Terus pada saat di Jalan Malioboro itu membeli oleh-oleh lalu berfoto-foto di tulisan Jalan Malioboronya sampai tengah malam baru balik lagi ke Jogja. Baru balik lagi ke hotelnya. Lalu untuk pengalaman kelas 12 sekarang, sedang banyaknya tugas ya, terutama tugas mencatat, merangkum, tugas kelompok, tugas menghafal, itu banyak sekali, tapi alhamdulillah aku bisa menjalankannya dengan lancar. Harapan untuk kedepannya, semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk semakin kedepannya, untuk setiap harinya. Dan semoga saya bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan lulus dengan baik dan bisa masuk ke dalam universitas impian saya, dan semoga menjadi seorang yang kelak akan berguna untuk kedepannya. Di sini ada sedikit quotes, yaitu hidup yang tidak sesuai impian bukanlah hidup yang gagal, hidup sesuai impian juga belum tentu hidup yang berhasil. Jadi lakukanlah kehidupan kalian dengan sebaik mungkin agar bisa selalu menghasilkan hasil yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.